Kembali bersama Fakta 62, 1000 cara ditempuh kaum emak demi bisa mensiasati biaya rumah tangga di tengah terus merangkaknya harga kebutuhan pokok. Termasuk mengonsumsi telur yang cangkangnya retak karena harganya jauh lebih miring. Namun apakah aman untuk dikonsumsi? Berikut penelusuran fakta. Melonjaknya harga telur ternyata membuat sejumlah konsumen rela membeli telur dengan kondisi sudah retak demi dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut Good People faktanya untuk Anda. Jadi salah satu sumber protein tinggi, telur jadi primadona bagi warga dalam memenuhi asupan gizi. Jelas juga karena harganya yang cenderung jauh lebih murah dibanding sumber protein lainnya. Data Badan Pusat Statistik tahun 2022 bahkan sebutkan, paling tidak seseorang mengonsumsi telur 2 kilo per minggunya. Namun di tengah kemudahan mendapatkan makanan yang bergizi dan harga terjangkau, justru sudah 2 pekan belakangan harga telur merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional per akhir pekan kemarin harganya berkisar Rp30.000 per kilogram. 1000 cara ditempuh kaum emak demi bisa mensiasati biaya rumah tangga di tengah harga yang terus merangkak naik ini, termasuk mengonsumsi telur yang cangkangnya retak. Begini Mbak, kita setiap kali datang telur dari pemasok, kita sortir dulu, yang bagusnya kita pisahin untuk pelanggan yang biasa sudah menjadi pelanggan di sini. Kemudian yang retakannya itu kita simpan, kita pilih, kemudian nanti kita kalau ada yang mau beli kita perjualbelikan, tapi itu khusus untuk 1 hari, tidak boleh disimpan lama-lama karena telur retakan itu kita nggak menjamin kebersihan dan kualitasnya. Kita jadi kalau ada ibu-ibu yang membutuhkan karena memang telur sekarang lumayan agak mahal, jadi kita simpan yang retakannya itu, kita tidak paksakan siapa aja, ibu-ibu yang mau beli kita persilakan gitu. Telur pecah pasti ada saja. Ada yang gara-gara masalah di perjalanan ataupun retak dalam pengemasan. Good People, ini adalah salah satu contoh telur yang sudah retak yang tidak lolos quality check dan sebenarnya tidak dijual bebas di pasaran. Namun seringkali ada yang datang menanyakan apakah ada telur pecah yang bisa mereka beli dan mereka akan membelinya dengan harga Rp1.000 per butirnya. Sebenarnya kemudian fenomena pembelian telur pecah ini selalu ada ketika harga telur ini melonjak naik. Sementara selain penjual telur di pasar atau agen, sejumlah peternak turut menjual telur cangkang retak, lantaran ada saja pembelinya. Biasanya telur-telur cangkang retak dipisahkan saat panen. 2-3%. 2-3% ya? Kalau kita terima jarang yang kebagian gitu kan, tiap hari juga habis. Nggak ada telur untuk sisa, biasanya habis tiap hari gitu. Sekitar 5 kintalan, baru sedikit gitu. 5 kintal, tapi yang pecah itu? Paling yang pecah sekitar 3 kiloan. Timnet menemui Nur Seha, ibu rumah tangga asal Jakarta. Terjepit siasati budget rumah tangga bulanan, ia pun memilih rutin mengonsumsi telur cangkang retak. Nyaris 5 tahun punya kebiasaan ini, Nur Seha tak merasa ada masalah. Iya, kalau misal paling retak dikit kita konsumsi, kalau bau kita nggak konsumsi, itu aja. Masih layak misalnya ya, kita masak gitu. Kita buat makan sendiri, kalau buat konsumsi kita jualan yang bagus gitu. Jualan apa sih? Sama jualan nasi uduk di Buncit 3 kalau malam ya pakai yang bagus telurnya, yang utuh maksudnya gitu. Kalau yang pecah kan kita buat sendiri, buat anak-anak masak Indomie, buat dadar telur. Nyaris serupa. Ade, bapak rumah tangga asal Ciamis, Jawa Barat, pun lebih memilih beli telur cangkang retak. Ya agak lumayan lah, agak murah gitu. Ini daripada dibandingkan yang mahal. Yang bagus kan mahal 29, kalau yang pecah kan 24. 24. Iya. Kalau rasanya gimana Pak? Ya kalau rasanya sih sama aja. Sama. Untuk dimakan atau gimana? Makan sehari-hari. Dari segi ekonomis, memang harga telur dengan cangkang retak ini lebih ramah di kantong. Namun dari segi gizi dan kesehatan jelas berbeda.
Jadi gini, yang paling penting yang kita perlu perhatikan adalah terkontaminasi oleh bakteri atau enggak. Jadi gizinya mungkin sama aja, atau mungkin sudah mulai mengalami kerusakan, itu juga bisa. Yang paling penting adalah apakah kalau udah retak ada kontaminasi daripada bakteri atau enggak. Jadi saran saya memang kalau bisa jangan membeli telur yang sudah retak, karena resiko kontaminasi malah akan meningkatkan resiko kita mungkin terkena penyakit. Walaupun mungkin katanya telurnya, oh iya telurnya masih bagus atau apa kayak gitu, tapi kan tetap beresiko. Telur tetap telur, mungkin tetap ada kandungan gizi, tapi mungkin sudah tidak bagus atau mungkin sudah terkontaminasi bakteri tersebut. Telur pada dasarnya mengandung protein yang tinggi sehingga baik bagi tubuh. Namun apabila sudah terkontaminasi malah akan menimbulkan banyak penyakit. Maka dari itu, masyarakat juga harus lebih cerdas dalam memilih sumber asupan gizi bagi tubuh. Jangan sampai malah menjadi sumber penyakit. Di sisi lain, fakta bahwa masih banyak kaum emak yang rela konsumsi telur cangkang retak harus jadi perhatian pemerintah memastikan harga telur tak kian meroket. Maria Natasha Agung Maulana melaporkan untuk NET.